Ibunya Eunike dan neneknya Lois telah menjadi orang percaya. Timotius kemungkinan besar ditobatkan oleh Paulus dalam perjalanan misionaris pertamanya. Shalom sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-44 di dalam serial pembahasan kitab Kisah Para Rasul dengan tema Anak Sejati dalam Iman. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Lalu Paulus pergi juga ke kota Derbe dan Listra. Di sana ada seorang pengikut Kristus yang bernama Timotius. Ibunya seorang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus, sedangkan bapaknya orang Yunani. Semua saudara seiman di Listra dan Ikonium mengatakan bahwa Timotius adalah orang baik. Paulus ingin mengajak Timotius ikut dalam pelayanannya. Jadi dia menyunat Timotius supaya orang-orang Yahudi bisa menerima dia. Paulus tidak mau terjadi persoalan karena semua orang di daerah itu tahu bahwa bapak Timotius adalah orang Yunani. Waktu mereka berkunjung dari satu kota ke kota lain, mereka menyampaikan kepada setiap jemaat tentang peraturan-peraturan yang sudah diputuskan oleh para rasul dan pemimpin di Yerusalem. Dengan demikian, keyakinan setiap anggota jemaat dikuatkan dan setiap hari jumlah orang percaya semakin bertambah. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, perjalanan misi kedua Paulus dimulai ketika dia dan Silas meninggalkan Antiokhia di Syria. Dia apresiasi, didukung dan didoakan oleh saudara-saudara seiman untuk kasih karunia Allah. Mereka melewati Syria dan Kilikia untuk menguatkan gereja, mengunjungi ke Derbe dan kemudian ke Listra. Mereka menambahkan pendamping ketiga ke dalam perjalanan mereka, seorang murid muda bernama Timotius, orang yang akan membantu Paulus selama beberapa dekade dengan biaya pribadi dan resiko besar. Paulus menyebut Timotius sebagai anak yang sejati dalam iman. Sebagian teolog menganggapnya sebagai the Daniel of the New Testament. Apa yang begitu luar biasa tentang dia? Mari kita tinjau dulu apa yang kita ketahui tentang Timotius sebelum dipilih oleh Paulus. Informasi pribadi, namanya berarti menghormati Tuhan. Ia akan terbukti benar dengan namanya. Dia adalah penduduk asli Listra. Ibunya adalah seorang Yahudi, ayahnya seorang Yunani. Tidak disebutkan tentang sinagoge di Listra. Hasil dari pernikahan campuran mungkin menunjukkan iman yang dangkal di awal hidupnya, yang mungkin juga menjelaskan mengapa Timotius tidak disunat, meskipun dia diajarkan kitab suci Perjanjian Lama. Informasi kepemimpinan, ibunya Eunike dan neneknya Lois telah menjadi orang percaya. Timotius kemungkinan besar ditobatkan oleh Paulus dalam perjalanan misionaris pertamanya. Paulus telah memberitakan Injil di Listra dan meninggalkan murid-murid di sana. Paulus menganggap dirinya sebagai bapak rohani dari orang-orang yang dia ajar. Dia pasti menganggap Timotius sebagai putranya di dalam iman. Timotius mungkin semuda 13 tahun ketika bertobat. Perjalanan misionaris pertama Paulus adalah sekitar tahun 47 atau 48 Masehi.
Namun 16 tahun kemudian, tahun 64 Masehi, dia masih pemuda. Sebagai murid baru, dia mungkin telah menyaksikan Paulus dirajam batu di Listra. Dia akrab dengan penganiayaan Paulus di Antiokhia, Ikonium, dan Listra. Sebagai seorang murid, ia dibicarakan sebagai orang baik oleh saudara-saudara seiman di Listra dan Ikonium. Murid yang sangat muda inilah yang Paulus inginkan dia bergabung dengannya dan Silas. Bayangkan keberanian yang dibutuhkan Timotius untuk menerima, mengetahui kesengsaraan yang telah dihadapi Paulus. Bayangkan iman yang dibutuhkan oleh ibu dan nenek Timotius untuk membiarkan dia pergi bersama Paulus. Tapi sekarang, mari kita tinjau apa yang kita ketahui tentang hal yang kedua. Kita melihat Timotius setelah dipilih oleh Paulus. Sebelum meninggalkan Listra, Paulus menyuruh Timotius disunat karena orang Yahudi. Orang Yahudi di wilayah itu tahu ayah Timotius adalah orang Yunani. Ingat metode penginjilan Paulus. Orang Yahudi dulu, lalu bukan orang Yahudi. Kebiasaannya adalah mengunjungi sinagoge terlebih dahulu. Sebagai seorang Yahudi, dianggap demikian karena ibunya. Tidak bersunat akan menghalangi efektivitas Timotius di antara orang-orang Yahudi. Dalam hal kemanfaatan, Paulus tidak ragu dengan orang-orang Kristen Yahudi yang memelihara unsur-unsur hukum termasuk menyunatkan anak laki-laki. Ketika dijadikan masalah keselamatan, Paulus akan menolak sunat. Perhatikan sunat apa yang dituntut dari Timotius. Untuk pria muda dan tua, itu adalah prosedur yang serius dan menyakitkan. Bagi Timotius, tindakan pelayanannya yang pertama bagi Paulus melibatkan pertumbahan darah. Timotius mungkin juga telah ditugaskan dengan karunia-karunia rohani pada saat itu. Dengan penumpangan tangan oleh para penatua gereja, bersama dengan penumpangan tangan Paulus. Oleh karena itu, saya mengingatkanmu untuk terus memanfaatkan dan meningkatkan kemampuan rohani yang diberikan Allah kepadamu ketika saya menumpangkan tangan atasmu. Kemampuan itu seperti api yang perlu terus dijaga agar tidak padam. 2 Timotius 1 ayat 6. Setelah meninggalkan Listra, Timotius memenuhi misi khusus dan seringkali berbahaya bersama Paulus. Tinggal bersama dengan Silas di Berea yang bermasalah. Diutus untuk belajar dari saudara-saudara di Tesalonika yang menderita. Meninggalkan Efesus untuk pergi ke Makedonia bersama Erastus. Diutus ke Korintus untuk mengingatkan mereka tentang jalan Paulus di dalam Kristus. Diutus ke Filipi yang dianiaya untuk mengetahui kondisi mereka. Ditinggalkan di Efesus untuk berurusan dengan siapapun yang mungkin bermasalah. Timotius benar-benar menjadi rekan sekerja Paulus dalam Injil Kristus. Paulus menganggap tidak ada orang yang berpikiran sama seperti dia. Dia menyuruh Timotius bergabung dengannya sebagai rekan penulis 6 surat, yakni 2 Korintus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, dan Filemon. Timotius menerima 2 surat dari Paulus, yaitu 1 Timotius dan 2 Timotius. Saat Paulus menghadapi kematian, dia meminta Timotius untuk datang yang melibatkan resiko. Berusahalah datang kepada saya secepat mungkin. Demikian Paulus menulis surat kepada Timotius di dalam 2 Timotius 4 ayat 9. Timotius sendiri dipenjara di beberapa titik, tetapi kemudian dibebaskan. Saya juga memberitahukan bahwa saudara kita Timotius sudah dibebaskan dari penjara. Kalau dalam waktu dekat dia datang ke sini, saya akan mengajaknya mengunjungi kalian. Ibrani 13 ayat 23. Kesimpulan, meringkas apa yang kita pelajari tentang Timotius, dia diberkati oleh pengasuhan setia neneknya Lois dan ibunya Eunike. Didedikasikan sebagai murid untuk melayani Yesus dan muridnya Paulus, rasulnya Paulus.
setia di dalam menjalankan tugas yang diberikan kepadanya, berani menghadapi penganiayaan, mempertaruhkan nyawa di penjara, dan berani menghadapi kematian. Cukup rendah hati untuk menerima posisi peringkat kedua, penolong pengkhotbah yang sempurna. Dia bagaikan Daniel. Timotius adalah contoh yang luar biasa untuk melayani Tuhan di masa muda. Biarpun kamu masih muda, jangan sampai ada orang yang meremehkanmu. Caranya, hendaklah kamu menjadi contoh yang baik bagi orang-orang percaya melalui cara bicaramu, gaya hidupmu, kasihmu, keyakinanmu kepada Kristus, dan cara hidupmu yang suci dan dipimpin Roh Allah. 1 Timotius 4 ayat 12. Sama seperti yang dikerjakan oleh Daniel waktu masih muda. Dapat dibaca di dalam Daniel 1 ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Bagi semua orang Kristen, Timotius menunjukkan apa artinya menjadi anak sejati dalam iman, sebagai anak-anak Allah melalui iman dan baptisan ke dalam Kristus. Biarlah teladan Timotius dalam kitab suci mengilhami kita untuk lebih setia dan berbuah dalam pelayanan kita kepada Kristus, berapapun harganya. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita mempunyai anak yang sejati di dalam iman, atau kita adalah anak sejati dalam iman bagi seseorang? Marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang menghormati Allah, menghormati orang tua rohani kita, dan juga boleh menjadi bapak rohani bagi anak-anak yang kita asuh, sehingga dengan demikian akhirnya mereka nanti akan menjadi rekan sekerja Allah untuk menjadi penginjil-penginjil dan pekerja-pekerja di dalam kerajaan Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan penghiburan, penyertaan, dan juga berkat selalu. Shalom.